Kita lihat saat ini secara keseluruhan portfolio kita, sebetulnya kondisi daripada BUMN-BUMN kita sangat sehat sekali. Nah, ini yang kita harap dalam kondisi yang sangat sehat ini kita terus menjaga. Dari sisi governance kita jaga, dari sisi budaya kerja kita jaga, dari sisi risk management juga kita tetap bangun. Tetapi di luar itu juga kita mengharapkan kepada semua BUMN kita juga untuk bisa mulai melakukan investasi, melakukan upaya-upaya juga untuk bisa melakukan perbaikan daripada bisnis model mereka. Karena kondisi yang saat ini dengan adanya perbaikan daripada harga-harga komoditas, ini mungkin kan nggak selamanya akan terjadi. Kita lagi beruntung saat ini kondisi harga komoditas lagi baik. Tetapi bagaimana ke depannya supaya mereka memang betul-betul memiliki fondasi bisnis model yang memang sangat kuat. Ini yang kita harapkan untuk bisa terus diperbaiki ke depannya sambil juga melakukan investasi khususnya tadi untuk bisa melakukan berbagai hilirisasi daripada produk-produk yang dihasilkan. Oke, artinya harus bisa adaptif ya Pak dan juga harus. menyesuaikan dengan Betul. situasi yang Dan ada jangan supaya bisa cepat puas. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas bahwa kondisi saat ini memang terjadi dengan adanya perbaikan daripada harga-harga komoditas. Ya kebetulan BUMN-BUMN yang ada di portfolio saya ini memang sangat betul-betul terpengaruh oleh harga komoditas yang saat ini sedang cukup baik ya. Seperti misalnya di kebun, bahkan di perhutanan pun juga mengalami peningkatan daripada kondisi kinerja yang lebih baik. Pertamina juga seperti itu, kemudian juga pupuk juga seperti itu. Tapi kuncinya adalah bagaimana pertumbuhan dan perbaikan dalam kondisi keuangan yang kita lihat saat ini itu bisa terus dipertahankan secara sustainable. Ini yang memang betul-betul kita tekankan kepada seluruh BUMN sambil juga bisa mendorong investasi, termasuk juga adalah bagaimana mereka bisa melakukan hilirisasi. Dengan berbagai transformasi atau gebrakan yang dilakukan oleh BUMN, apalagi sih Pak yang dilakukan untuk menyehatkan BUMN? Dan sebetulnya BUMN mana lagi sih Pak yang harus disehatkan nih Pak, kinerja keuangannya atau sulit bangkit? Iya, jadi beberapa BUMN yang saat ini mungkin kondisinya belum baik ya, lagi masih sakit. Tentunya yang pertama yang kita harus perbaiki adalah kondisi daripada neraca mereka. Sebagian besar dari kondisi BUMN yang masih kurang baik itu saat ini memang memiliki jumlah pinjaman yang jauh lebih besar dibandingkan kemampuan mereka untuk bisa menghasilkan laba. Jadi yang kita dorong tentunya pertama-tama adalah bagaimana mereka memang bisa melakukan restrukturisasi daripada kondisi keuangannya, melihat ulang bagaimana portfolio bisnisnya. Banyak juga dari mereka memiliki aset-aset yang justru sangat besar, tetapi justru ini memiliki di satu sisi punya aset tetapi juga memiliki pinjaman yang sangat besar juga. Jadi ini yang kita harapkan adalah bagaimana mereka memperbaiki kondisi tersebut. Yang kedua ya tentunya adalah tadi seperti governance, risk management, dan culture, budaya kerja untuk mereka bisa perbaiki. Jadi ini yang juga selalu ditekankan oleh Bapak Erick Thohir kan bahwa bagaimana supaya budaya kerja akhlak itu bisa betul-betul kita terapkan secara konsisten. Yang ketiga perubahan bisnis model. Kalau misalnya selama ini mereka mungkin memiliki jumlah anak perusahaan yang terlalu banyak sehingga mereka nggak fokus, harus dirampingkan, harus di streamlining. Dan ini yang juga di tahun lalu di tempat portfolio saya misalnya kita melakukan perampingan dengan cara melakukan holdingisasi. Dan alhamdulillah saat ini semua portfolio yang ada di tempat kami ini sudah terlaksana holdingisasinya. Nah berikutnya adalah bagaimana mereka melakukan perampingan daripada anak-anak perusahaan mereka sehingga mereka lebih fokus lagi, yang kebanyakan utang juga bisa diturunkan dengan melakukan perampingan itu tadi, sambil juga melakukan review atas bisnis model yang dimiliki oleh mereka. Oke, menjelang akhir tahun nih Pak, target-target apa lagi sih yang ingin dicapai oleh Kementerian BUMN Pak? Ya, saya rasa yang pertama tentunya adalah memastikan bahwa kondisi keuangan dan juga kondisi profitabilitas mereka memang betul-betul terjaga, supaya target kita untuk bisa memberikan kontribusi dalam bentuk dividen ya di tahun depan ini memang betul-betul bisa kita realisasi. Insya Allah kalau melihat daripada kondisi baik-baik itu portfolio yang ada di Wamen 1 maupun Wamen 2 kelihatannya harapan untuk bisa memberikan kontribusi sampai dengan 40 triliun rupiah mungkin untuk dalam bentuk dividen di tahun depan ini ya insya Allah bisa tercapai dengan kontribusi kita untuk bisa meningkatkan kondisi profitabilitas mereka. Tentu itu merupakan tugas kita yang paling utama. Yang kedua adalah bagaimana kita memang bisa menyelesaikan
dan juga memastikan beberapa proyek-proyek hilirisasi dan juga beberapa proyek-proyek yang masuk dalam kategori strategic delivery unit sesuai dengan arahan dari Pak Erick Thohir ini bisa kita laksanakan dengan baik. Beberapa contoh misalnya bagaimana kita bisa memastikan bahwa melakukan pembangunan daripada produk gula nasional sebagai bagian daripada kita bisa menjadi negara yang betul-betul bisa swasembada untuk gula misalnya, atau bagaimana kita bisa melakukan pengembangan organisasi yang lebih baik lagi, termasuk juga tadi yang saya sampaikan di PLN misalnya, pengembangan organisasi berbasiskan holding dan juga subholding yang lebih sehat ke depannya. Jadi beberapa proyek-proyek tersebut kita harapkan betul-betul kita bisa laksanakan dengan baik. Yang ketiga adalah tetap on time dalam hal pelaksanaan dari program strategis nasional khususnya yang terkait dengan hilirisasi. Jadi seperti misalnya pengembangan daripada integrated production company dalam hal baterai yang kita harapkan juga kita bisa selesaikan pasal-pasal yang terkait mengenai joint venture dengan calon mitra kita di tahun ini juga. Oke, terakhir mungkin Pak, singkat saja. Perekonomian global ini kan terancam resesi secara global, akan diliputi awan gelap nih Pak, katanya di tahun 2023. Apa sih Pak jurus jitu Kementerian BUMN untuk menghadapi hal tersebut Pak, singkat saja? Ya, balik lagi, sekali lagi yang pertama adalah bagaimana kita secara disiplin memastikan bahwa kondisi neraca kita, baik itu dari sisi bagaimana pinjaman yang dimiliki, hedging apakah cukup atau tidak. Jadi tetap menjaga disiplin dalam hal pengelolaan neraca kita, khususnya adalah dalam hal bagaimana jumlah pinjaman yang kita tarik, itu yang pertama. Yang kedua juga adalah memastikan bahwa selalu punya disiplin yang terkait mengenai kinerja. Ini yang juga kita tekankan kepada masing-masing perusahaan, bagaimana mereka juga untuk memastikan diri menjaga kinerja sesuai dengan target-target mereka. Itu yang paling basic dah. Yang ketiga ya tentunya memastikan bahwa kita terus membangun organisasi yang sehat, termasuk mengembangkan para talent-talent kita dan tetap disiplin untuk bisa menjalankan streamlining bisnis seperti yang tadi kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak Pahala, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Demikian interview kami bersama dengan Wakil Menteri BUMN 1, Bapak Pahala Mansuri. Saya Andi Syalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.